Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah panglima atau terduga panglima Laskar Jihad dari ormas tertentu. Menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya. Lalu mohon maaf sekali lagi, 1000 kali mohon maaf, ini ada di dalam BAP Propam, lalu menyuapkan atau memaksa. Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Ada satu hal yang selama ini masih ditutupi atau belum semuanya diberitahukan oleh MKC kepada keluarganya, termasuk kepada penasihat hukumnya, bahwa ternyata ketika MKC ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021, beliau dimintai keterangan di Polda Bali tanpa penasihat hukum, dimintai keterangan juga di Jakarta tanggal 25 setelah tiba di Bareskrim Polri tanpa didampingi penasihat hukum, walaupun 15 orang penasihat hukumnya yang terdahulu sudah menunggu di ruang tamu, tapi tidak diberitahukan. Kemudian tengah malam dimasukkan dia ke ke rutan Bareskrim Polri, dan di rutan Bareskrim Polri itu sudah terencana semua niat jahat mereka atau dugaan kejahatan mereka. Pertama, seluruh sel dibuka, tidak ada yang digembok, dan itu sudah saya periksa sendiri, saya lihat sendiri bersama rekan-rekan saya maupun keluarga di CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Dirtipidum, bagaimana mereka semua leluasa keluar dari selnya dan semua berkumpul di satu sel, yaitu di sel nomor 11. Sel nomor 11 itu adalah tempat ditangkap dan ditahannya MKC. Kemudian ada lagi informasi tambahan dari klien saya bahwa gembok yang dipakai untuk menggembok atau untuk mengunci sel daripada MKC adalah gembok nomor 14. Jadi gembok nomor 14 dipakaikan ke sel nomor 11, harusnya 14 ke 14, 11 berpasangan kepada 11. Kemudian diberitahukan lagi yang paling mengagetkan bahwa yang pertama kali masuk ke dalam sel nomor 11 di ruang MKC ditahan itu adalah seorang yang terpapar aksi radikalisme, intoleransi dan atau dugaan terorisme, yaitu ketua atau salah satu ketua Laskar Jihad. Nah, inilah permasalahan bangsa ini, ada Laskar Tentara Nasional Indonesia, ada pula laskar lain, laskar agama, kan begitu ya. Ketua Laskar Jihad ini mengkomando, diduga berinisial M, dia mengkomando beberapa temannya, termasuk Irjen Pol itu di bawah komando dia. Jadi ternyata bukan Irjen Pol komandannya. Komandannya adalah Panglima Laskar Jihad. Jadi Irjen Pol ini hanya anak buah dari Panglima Laskar ini. Dia mengkomando, masuk ke dalam ruangan, lalu menginterogasi atau memintai keterangan. Yaitu ada proses verbal di lantai 15, ada pula proses verbal atau permintaan keterangan di lantai basement 1. Kalau yang di lantai 15 versi Polisi Republik Indonesia, kalau yang di yang di basement itu versi Polisi Agama. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan YouTube yang diupload oleh MKC. Pertanyaan pertama terkait dengan pertanyaan tentang jin, sebagaimana dimaksud oleh Surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu ditanyakan apakah itu ada atau bukan. Ketika MKC menerangkan bahwa itu ada, si penanya ini tidak yakin bahwa itu ada. Nah, sehingga dia langsung dipukul. Mana mungkin ada itu, kamu ngarang-ngarang aja, langsung dipukul wajahnya atau mengenai juga pelipisnya. Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah panglima atau terduga panglima Laskar Jihad dari ormas tertentu. Setelah dikomandoi oleh panglima ini, maka
dihasut juga anggotanya, yaitu terduga Irjen Pol NB. Ikut juga bertanya, menanyakan hal yang lain yang juga ada di dalam YouTube daripada atau konten YouTube daripada MKC. Lalu MKC menjelaskan bahwa ada itu, saya hanya membaca saja, silakan dibuka, ditunjukkan bacaannya, tetapi si sang jenderal Irjen Pol NB ini tidak percaya, juga melakukan pemukulan. Sebagian lagi yang lain mengikuti, ada yang menginjak, ada yang memukul, dan seterusnya. Dan semua berlari tumpah ruah dari sel-sel yang lain ke sel nomor 11. Tapi ajaibnya tidak ada polisi yang berseragam, padahal terekam sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi. Dan rekaman itu pun terbuka karena inisiatif kami ketika kami menginvestigasi ke lantai 9 bahwa ternyata ada CCTV yang sangat canggih di lantai 9, sehingga tidak mungkin lolos dari pengamatan daripada petugas jaga, kecuali petugas jaganya itu pergi entah kemana. Lalu MKC ini berteriak-teriak minta tolong gitu. Lalu Panglima Laskar Jihad itu bersama dengan Irjen Pol mengatakan, Irjen Pol LB, percuma kamu berteriak karena malam ini tidak ada polisi yang berjaga. Malam ini polisi tidak ada yang berjaga. Jadi kamu mau berteriak apapun percuma. Kira-kira begitulah bluffing daripada Panglima Laskar Jihad yang berinisial M ini dan Irjen Pol. Kemudian sang jenderal atau terduga jenderal ini atau Irjen Pol NB ini membawakan, mohon maaf, feses atau tinja atau tai. Kemudian menutup mata daripada si, ini yang berita terbaru ini berdasarkan pemeriksaan Propam, menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya. Lalu mohon maaf, sekali lagi 1000 kali mohon maaf, ini ada di dalam BAP Propam, lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses, tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC dan memaksanya harus ditelan. Inilah kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak mengerti pendidikan dari mana diperoleh orang-orang ini untuk bisa sanggup dan tega melakukan itu, memaksa seorang hamba Tuhan untuk memakan itu feses atau tinja secara paksa. Ada yang berperan memegang tangannya, berperan memukuli, ada yang berperan mengintimidasi, ada yang berperan membelaping bahwa percuma berteriak, tidak akan ada polisi malam ini karena semua petugas polisi malam ini dibebas tugaskan, artinya tidak akan ada yang melihat. Kemudian mencekoki atau menyuapi dengan tinja tadi untuk dimakan. Setelah dimakan baru mereka puas. Kemudian karena fesesnya juga berserakan di mana-mana, baru diperbolehkan untuk cuci tangan, cuci muka, karena berauran juga sampai ke muka, ke kepala dan ke baju, termasuk ke dinding dan ke dipan. Dan itu mereka lakukan di atas dipan. Ada yang berdiri menginjak, ada yang memukul, ada yang menteriaki dan seterusnya. Kurang lebih begitulah yang dialami oleh MKC. Kemudian sang jenderal juga di ruang yang sama di sel 11 juga cuci tangan. Setelah itu terulang lagi terus penyiksaan itu. Jadi penyiksaan itu kurang lebih terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 1 dan terus berulang-ulang hingga pukul 3. Nah, sudah puas mereka menyiksa. Pagi itu barulah ada tahanan yang lain yang baik, yang hatinya baik. Mereka membantu membersihkan kotoran-kotoran atau feses itu, baik yang ada di dinding, yang ada di dipan maupun yang ada di lantai. Ada juga sebagian yang baik dari antara tahanan itu memberikan parfum untuk memparfumi ruangan itu karena saking
baunya yang dari feses yang beredar itu. Habis itu MKC sudah kelelahan, kesakitan dan sebagainya, tertidur hingga sore hari. Tidak ada petugas yang membangunkan hingga sore hari. Kemudian di sore hari pukul 15, masih di tanggal 26, ada 2 orang diduga anggota Polri yang tidak berseragam dan atau juga bisa sebagai petugas tahanan yang dimanfaatkan untuk memanggil-manggil dari setiap ruangan, membukakan kunci daripada tahanan daripada MKC, kemudian membawa klien kami NKC untuk diperhadapkan kepada penyidik Siber Polri atau Cyber Polri lantai 15. Kemudian ketika yang bersangkutan dibawa dari ruang 11, di luar sana sudah berkeliaran Irjen Pol dan kawan-kawan menunggu. Dan ketika dia digiring oleh petugas yang memanggil 2 orang ini, kembali sang jenderal memanggil, "Kamu ke sini," kan begitu. Karena dipanggil, MKC bergegas terus menuju ke depan mau keluar, tetapi dihalangi oleh 2 orang yang memanggil ini. Artinya ada peran daripada yang mengeluarkan dia dari sel yang diduga sebagai anggota Polri yang tidak berseragam atau petugas yang disuruh oleh anggota Polri untuk menjemput dari selnya. Kemudian karena dihalangi dia lewat, "Kamu menghadap dulu ke sang jenderal." Maka ketika itu sang jenderal mengintimidasi, "Jangan banyak mulut, jangan melapor polisi, atau kamu saya habisi, anak istrimu dan pengacaramu."